sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai tahun 895 Hijriah tidak ada satu muslim pun yang menyebutkan bahwa Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ilmiah nasab-nasab mereka ini adalah nasab yang munqati', nasab yang terputus, bisa dikatakan nasabun maudhu'un, bisa disebut nasabun dha'ifun jiddan, bisa juga disebut nasabun batilun ghairu sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ini mungkin tidak banyak diketahui. Jadi orang-orang yang mengikuti perdebatan ini sudah terbawa terlalu jauh, lalu merasa sebagai hakim untuk memastikan nasab Ba'alawi. Bermodal tidak ada kitab ulama nasab di zamannya yang menulis, lalu dikatakan awalnya belum terbukti secara ilmiah oleh Ki Haji Imaduddin. Lalu di ceramah berikutnya itu sudah bukan tidak terbukti secara ilmiah lagi, tetapi secara ilmiah dinyatakan nasabnya batil, ghairu sahih, maudhu, palsu, bahkan maksimal do'if jiddan, sangat lemah. Jadi kalau ada Ba'alawi yang mengatakan saya adalah keturunan Rasulullah, berarti mereka adalah pendusta. Kalau dia mengatakan saya Habib, di mana Habib maksudnya adalah dzurriyyah Rasul, berarti dia berdusta atas nama Nabi. Ini kalau ikut ucapannya Kiai Haji Imaduddin. Tetapi kenyataannya banyak yang tidak paham bahwasanya cara berpikirnya begini. Misal kita anggap atau okelah sudah valid, tidak ada kitab ulama nasab di abad ketiga, abad keempat, abad kelima, atau abad keenam, abad ketujuh dan seterusnya, menyebut Ubaidillah sebagai putra Ahmad al-Muhajir. Itu fakta. Lalu dari fakta itu Kiai Haji Imaduddin menyimpulkan nasab ini batil. Ingat, itu kesimpulan Kiai Haji Imaduddin. Faktanya adalah tidak tertulis, lalu oleh Kiai Haji Imaduddin disimpulkan terputus, batil, maudhu, palsu. Itu fakta. Jadi fakta yang pertama tidak tertulis. Fakta yang kedua, Kiai Haji Imaduddin beristimbat atau menyimpulkan bahwa itu adalah nasab palsu, nasab batil. Ini kita harus akui, ini harus kita pahami. Sementara ulama nasab lainnya, misalnya Ibnu Hajar al-Haythami, misalnya Az-Zabidi, juga As-Sakhawi al-Mu'arrikh, dari fakta tidak adanya kitab yang menulis nasab tersebut, dari kenyataan tidak adanya ulama nasab abad ketiga, keempat, kelima menulis nama Ubaidillah, mereka tidak menyimpulkan nasabnya palsu, tidak menyimpulkan nasabnya terputus, tidak menyimpulkan nasabnya batil. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa nasabnya itu sahih. Saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sadatana Ali Ba'alawi. Sesungguhnya sadah Ba'alawi. Qad ajma'atil ummatu al-Muhammadiyatu. Telah sepakat umat Nabi Muhammad SAW fi sairil aqsari wal aqtari, di sepanjang masa dan di semua tempat, ya. Ala annahum, bahwasanya sadah Ba'alawi min asahih ahli baitin nubuwati nasaban, adalah orang-orang yang memiliki nasab yang paling sahih bersambung kepada Nabi. Wa asbatihim hasaban, dan juga yang paling kokoh bahwa mereka punya hasab yang baik, nama baik maksudnya, ya. Wa aktsarihim ilman wa amalan, dan juga mereka adalah orang-orang yang paling banyak ilmunya dan paling banyak amalnya. Misalnya ini bukan ijma' hakiki, tetapi setidaknya ada ulama selevel Yusuf An-Nabhan, ya kamu carilah siapa Yusuf An-Nabhan itu. Lalu kamu bandingkanlah kapasitasnya dengan Kiai Haji Imaduddin. Kira-kira lebih keren yang mana? Begitu ya. Jadi ingat kata kuncinya. Bukan hanya Kiai Haji Imaduddin yang tahu bahwasanya tidak ada kitab ulama nasab sebelumnya. Tetapi hanya berbeda dalam menafsirkan atau menginterpretasikan itu. Jadi kamu biar faham
Jangan kamu anggap bahwasanya kalau sudah tidak tertulis, otomatis nasabnya batil dan itu disepakati oleh semua ulama. Jangan begitu, konyol kamu itu. Jadi persoalannya yang muncul adalah seolah-olah ini masalah sederhana. Oh, Kiai Haji Imaduddin berhasil mengungkap fakta bahwa tidak ada ulama yang menulis di zamannya. Tidak ada ulama nasab. Seolah-olah itu temuan baru. Lalu plus seolah-olah terungkap baru bahwa mereka nasabnya batil. Nah itu masalah kalau begitu ya. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin itu ya mungkin baru kita dengar. Padahal itu ya sudah namanya fakta yang sudah lama. Sejak kapan tidak ditulis? Ya sejak masa itu. Berarti sudah ratusan tahun ya terjadinya itu. Yang baru adalah kesimpulan atau istimbat Kiai Haji Imaduddin yang bertahap. Dari mulai menganggap tidak terbukti secara ilmiah, lalu secara tegas mengatakan batil, palsu, maudhu. Lalu muncul narasi tes DNA. Nah, begitu ya. Begitu. Biar kita itu tidak dibodoh-bodohi oleh apa yang kita tidak tahu tapi kita merasa paham. Sebetulnya nggak ada yang membodoh-bodohi kita. Kita saja yang bodoh tidak mengerti persoalan tapi merasa so yes. Merasa sudah mengungkap, oh nasabnya palsu ternyata. Nggak ada kitabnya. Nah, padahal ulama sebelum kita sudah tahu tidak ada kitabnya. Sudah nyata itu. Bahkan kalau misalnya selevel Az-Zabidi bukan mengatakan tidak ada. Az-Zabidi berani mengatakan bahwasannya Al-Ubaidili menulis. Bahwasannya Ahmad Al-Muhajir bersama putranya Abdullah hijrah. Ya. Kalau kamu tidak percaya kepada Az-Zabidi, ya urusan kamu sebetulnya. Berarti dianggap Az-Zabidi pendusta, kan begitu ya. Atau berbohong lah, atau mengada-ngada lah, begitu ya. Tetapi dalam kitab Tarikh Hadramaut dijelaskan kitab Al-Ubaidili itu apa? Judulnya Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abror. Cuman kitabnya memang mafkud, hilang. Artinya ini kamu jangan anggap sebuah konsensus bahwa nasab mereka itu batil. Sehingga kalau mereka itu masih misalnya merasa sebagai Habib, kamu anggap pendusta. Hanya bermodal kamu tidak menemukan kitabnya. Padahal saya ulang itu dua hal. Tidak ditemukan kitabnya itu satu hal. Disimpulkan nasabnya terputus itu hal lain. Sekarang disimpulkan hal dari hal itu nasabnya terputus itu adalah ucapannya Kiai Haji Imaduddin. Tidak pernah ada. Saya kasih tahu. Ulama nasab yang mengatakan kalau tidak ditulis di kitab ulama nasab sezamannya berarti nasabnya mungkoti, berarti nasabnya palsu. Tidak pernah ada. Dan Kiai Haji Imaduddin tidak pernah menyampaikan dari kitab apa. Kesimpulan Kiai Imaduddin itu dibangun. Hanya menyampaikan satu fakta, lalu menyampaikan interpretasinya. Nanti diblurkan seolah-olah interpretasi itu sama fakta satu. Satu-satunya kebenaran menyatu. Padahal itu dua hal. Ada kenyataan, ada interpretasi. Ya. Yang berbeda adalah interpretasinya. Kenyataannya bisa sama tapi interpretasinya berbeda. Sekarang pilihannya adalah kamu mau ikut interpretasi Kiai Haji Imaduddin atau ikut interpretasi ulama nasab. Sehingga kalau ada orang-orang dari Sadah Ba'alawi menyatakan dirinya Habib, bukan dia mengaku-ngaku, tapi dia ikut Az-Zabidi, dia ikut Ibnu Hajar. Masa kita mau persoalkan orang yang ikut ulama? Itu ya, itu cara berpikir warasnya ya. Allahumma hadina ada sabil. Kadang-kadang kita itu tidak tahu batasan. Itu yang paling penting. Kita terbawa oleh argumentasi orang, tapi kita tidak tahu argumentasi orang itu dibangun basisnya apa. Yang kita dengar hanya, oh nggak ada kitabnya, palsu, tes DNA. Itu aja ya. Ya nikmati saja. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan.